Dan yang selanjutnya yaitu Raden Umar Said atau yang biasa kita kenal sebagai Sunan Muria. Sunan Muria adalah anak dari Sunan Kalijaga dan Dewi Saroh. Sunan Muria menggunakan cara yang halus untuk menyebarkan agama Islam, ibarat mengambil ikan tanpa membuat kotor airnya. Sunan Muria lebih memilih tinggal di tempat terpencil atau yang jauh dari kota. Tempat tinggal Sunan Muria berada di Gunung Muria, yang salah satu puncaknya bernama Colo. Sasaran dakwah beliau adalah para pedagang, para nelayan, dan rakyat jelata. Metode yang digunakan beliau dalam menyebarkan agama Islam tetap mempertahankan kesenian gamelan dan wayang. Dan Sunan Muria pula yang menciptakan tembang sinom dan kinanti. Sunan Muria seringkali berperan sebagai penengah dalam konflik internal di Kesultanan Demak. Sunan Muria dikenal sebagai pribadi yang mampu memecahkan berbagai masalah, serumit apapun masalah tersebut. Solusi pemecahannya pun selalu dapat diterima oleh semua pihak yang berseteru. Dengan gayanya yang moderat, menyelusup lewat berbagai tradisi kebudayaan Jawa, seperti adat kenduri, yaitu pada hari-hari tertentu setelah kematian anggota keluarga, diadakannya nelung dino sampai nyewu yang tak diharamkannya. Cara dakwah yang seperti inilah yang menyebabkan Sunan Muria dikenal sebagai Sunan yang suka berdakwah atau tapangeli, yaitu dengan menghanyutkan diri dalam masyarakat. Pengaruh Sunan Muria hingga saat ini masih besar sekali. Sampai kini, kompleks makam Sunan Muria yang terletak di Desa Colo tidak pernah sepi peziarah. Kurang lebih ada sekitar 15.000 peziarah setiap harinya. Dan yang terakhir yaitu Syarif Hidayatullah atau yang biasa kita sebut dengan Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati adalah anak dari seorang putri Raja Pajajaran yang bernama Rara Santang atau Syarifah Madain yang menikah dengan Maulana Sultan Mahmud atau Syarif Hidayatullah yang konon putra Raja Mesir keturunan Bani Ismailiyah yang lahir sekitar tahun 1448 Masehi. Beliau mendalami ilmu agama sejak berusia 14 tahun dari para ulama Mesir. Beliau sempat berkelana ke berbagai negara. Sunan Gunung Jati menyebarkan Islam tidak menggunakan budaya Arab, tapi menggunakan adat dan budaya lokal melalui kesenian daerah. Salah satu contoh adalah digunakannya gamelan sekaten sebagai media penyebaran agama Islam kepada masyarakat. Beliau biasanya menabuh gamelan sekaten pada waktu ada keramaian, yakni pada hari Idul Fitri atau Idul Adha. Kalau masyarakat ingin melihat, mereka harus membayar. Tetapi membayarnya bukan menggunakan uang, melainkan dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, karena itulah mengapa disebut gamelan sekaten, karena berasal dari kata syahadatain, yang berarti 2 kalimat syahadat. Sunan Gunung Jati melakukan dakwah menyebarkan agama Islam ke lapisan masyarakat dengan dukungan 9 sunan yang secara efektif dijadikan sebagai organisasi dan alat kepentingan dakwah merupakan siasat yang tepat untuk mempercepat penyebaran agama Islam. Dalam berdakwah, beliau menganut kecenderungan Timur Tengah yang lugas. Namun, beliau juga mendekati rakyat dengan membangun infrastruktur berupa jalan-jalan yang menghubungkan antar wilayah. Bersama putranya, Maulana Hasanuddin, Sunan Gunung Jati juga melakukan ekspedisi ke Banten. Penguasa setempat, pucuk umum, menyerahkan sukarela penguasaan wilayah Banten tersebut yang kemudian menjadi cikal bakal Kesultanan Banten.
Pada usia 89 tahun, Sunan Gunung Jati mundur dari jabatannya untuk hanya menekuni dakwah. Kekuasaan itu diserahkan kepada Pangeran Pasarean. Pada tahun 1568 Masehi, Sunan Gunung Jati wafat dalam usia 120 tahun di Cirebon yang dulu adalah Carbon, sekitar 15 km sebelum kota Cirebon dari arah barat.